Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Selendang Merah. Kali ini memasuki part yang ketujuh ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pak Emil terlihat gentar. Tangannya mulai gemetar hebat, bahkan raut wajahnya kembali terlihat pucat. Tinva yang berdiri di belakangnya langsung menyadari perubahan drastis yang diperlihatkan oleh Pak Emil. Dia segera mempererat gandengan tangannya, mencoba menghentikan gemetaran di tangan Pak Emil. Sosok anak laki-laki di depan mereka perlahan berubah. Wajahnya yang terlihat ceria mulai kehilangan warna. Kulit berwarna kecoklatan itu mulai berganti menjadi pucat. Bercak-bercak hitam perlahan naik dari lehernya hingga menuju kedua matanya. Pupil hitam matanya melebar. Suara anak kecil yang keluar dari mulutnya perlahan berganti bagaikan suara radio tua rusak yang diperlambat. "Selamatkan aku," kata Edwin. Sosok Edwin perlahan menghilang di balik kegelapan. Pak Emil mencoba melangkah ragu-ragu. Sekilas dia mengalihkan pandangan pada Tinva di belakang dan menghentikan langkahnya. Pak Emil menggertakkan giginya, apalagi saat wajah Edwin yang memohon pertolongan terus terbayang di kepalanya. Perhatian Tinva teralihkan ke samping. Sosok wanita tua yang Tinva lihat di sekolah kembali muncul. Dia berdiri di balik jendela di dalam gedung, tangannya perlahan terangkat menunjuk ke arah Tinva. Tinva segera menyadari arah yang wanita tua itu maksud. Tinva merogoh saku celananya dan mengeluarkan tusuk konde yang dia punya. Dia juga melihat kilatan cahaya kelereng merah di saku kemeja Pak Emil. "Pak Emil," panggil Tinva. Pandangan Pak Emil terlihat tidak fokus dengan keringat membasahi dahinya. Dia terlihat gugup. "Pak Emil," panggil Tinva lagi. Kali ini suaranya lebih keras. Pak Emil mengerjap dan menoleh ke arah Tinva. Bibirnya tampak membiru sekaligus gemetar di balik kumisnya. Bukan ketakutan yang terlihat di matanya, melainkan rasa bersalah. "Tinva akan bantu Bapak," ujar Tinva. Terlihat jelas pikiran Pak Emil masih belum pulih sepenuhnya. Dia tidak bisa berpikir jernih di hadapan sosok hantu adiknya, sehingga hanya bisa memberikan sebuah anggukan lemah. Tinva menarik lengan Pak Emil, lalu keduanya berjalan menuju lorong gelap di depan mereka. Zaki berjalan mengikuti Bimo dengan ragu-ragu. Cahaya lilin yang bergoyang terkadang memperlihatkan bayangan yang membuat Zaki terkejut. Beberapa kali Zaki juga bisa mendengar suara langkah yang melewati genangan air di belakang mereka, sehingga membuatnya berkali-kali menoleh. Jalan yang mereka tempuh cukup jauh. Mereka melalui sebuah tangga spiral cantik yang penuh dengan lubang. "Hati-hati Ki, banyak bagian yang sudah keropos," ujar Bimo. Zaki hanya mengangguk. Matanya terus tertuju kepada kedua kaki Bimo yang melompati anak tangga yang terlihat rusak dengan mudah. Di puncak anak tangga, Zaki terpukau melihat keindahan ruangan di atap Pakunjaran Sewu. Dia mengalihkan pandangannya dari kaki Bimo dan terpeleset. Namun dengan sigap Bimo mengulurkan tangan dan meraih kerah baju Zaki. Tubuh Zaki masih bergoyang tidak imbang. Dia melihat anak tangga di belakangnya. Sekali jatuh hilang sudah nyawanya.
Jangan meleng, Ki. Zaki segera meraih pegangan tangga di sebelah kanan dan mengayunkan tubuh melewati anak tangga yang rusak. Makasih, Bim. Bimo tidak membalas. Dia segera berjalan berbalik. Mereka kini telah tiba di ruangan yang dulunya jelas sangatlah cantik, dengan atap berbentuk kubah penuh jendela berpola. Cahaya matahari menyinari jendela berbentuk lingkaran yang berada tepat di tengah-tengah ruangan. Kini ruangan dansa itu penuh tumbuhan gantung yang sudah layu dan lumut hitam yang merusak cat di setiap sudut tembok. Beberapa bagian lantai kayunya penuh lubang, terlihat mirip dengan anak tangga yang mereka naiki sebelumnya. Zaki tahu di masa jayanya ruangan ini pastilah terlihat seperti di dalam buku dongeng. Terdengar suara berdiri di ujung ruang dansa. Pada saat bersamaan suara benda runtuh yang terdengar di belakang Zaki. Tangga yang mereka naiki roboh, tidak bersisa. Zaki segera berlari menuju ke arah anak tangga dan disambut debu-debu yang terus bertaburan. Dia menghalau debu itu, mencoba melihat barangkali ada yang tersisa. Namun, yang terlihat hanya lubang kosong dengan runtuhan anak tangga di dasarnya. Maafin aku, Ki. Aku butuh bantuanmu, ujar Bimo dari belakang Zaki. Tiba-tiba, terdengar suara nyanyian menggema yang mereka dengar di atrium. Suara alunan pilu yang menyihir mereka untuk berdiri di tempat. Dari balik tirai-tirai beludru berwarna ungu yang koyak muncul sosok gadis berkepang dua. Wajahnya pucat penuh bercak darah, masih dengan rok hijau yang dia kenakan ketika mereka melihat sosoknya di atrium. Kak Raila, ujar Bimo terdengar sedih. Wajah hantu Kak Raila tersenyum, memperlihatkan bibir hitam dan juga gigi putih yang terlihat mencolok. Kedua mata yang hanya memiliki warna hitam itu juga terlihat gembira. Zaki memandang Bimo dengan pandangan tidak percaya. Bimo membawanya untuk menjadi mangsa, tubuhnya hanya bisa berdiri di tempat, tidak ada jalan untuk kabur. Bim, sadar Bim, sadar, teriak Zaki. Siapapun itu harusnya sudah tidak ada dari dunia ini dan dari pikiran kita. Ya, tapi sekarang dia muncul. Aku harus ngelakuin ini. Bimo, jangan, cegah Zaki. Bimo berjalan ke tengah ruang dansa. Hantu Kak Raila membalas dengan tangan terbuka. Dia menunduk bak seorang putri menyambut pangerannya di tengah acara dansa, walaupun musik di sana hanyalah alunan mengerikan yang dinyanyikan oleh hantu Kak Raila. Kamu harus ada di sini supaya bisa melihat dan mendengar semuanya, kata Bimo, perlahan berjalan mengitari sosok Kak Raila. Mereka kini bergandengan tangan dan menari di bawah cahaya yang turun dari langit yang kelam. Zaki semakin pasrah. Di bawah alunan suara hantu Kak Raila, dia berteguk lutut. Pemandangan di depannya menakutkan, tetapi juga mempesona. Dirinya kini terpukau dan terhipnotis dalam alunan lagu sendu dan juga indahnya tarian yang mereka tunjukkan. Kak Raila terus menari hingga akhirnya suara nyanyian yang dia lantunkan tidak lagi terdengar. Keduanya berhenti dan juga memberi hormat kepada penonton yang tidak tampak. Dengan tidak sadar Zaki bertepuk tangan. Dia terkejut saat mendengar sekilas suara tepukan tangan yang menggema dari udara kosong. Kak Raila membalikkan badannya dan menunduk. Zaki yang terduduk itu pun kembali tersadar, lantas mengeluarkan kelereng serta tusuk konde dari saku celananya. Sejenak Zaki mengamati kelereng di tangannya dengan bingung. Warna merah terang yang selalu ditunjukkan tidak muncul, malah yang ada kini hanya warna merah pudar. Hawa panas yang biasanya keluar pun kini hanya terasa hangat. Dalam sekejap hawa panas kembali terasa dari kelereng yang Zaki pegang. Zaki tahu Bimo pasti juga merasakan hawa yang sama. Bim, awas, teriak Zaki. Tiba-tiba hantu Kak Raila yang membelakangi Zaki menoleh. Tubuhnya diam tapi lehernya terus berputar sambil terkekeh. Tawa yang terdengar bagaikan orang gila itu bercampur dengan tangis.
Mulutnya terbuka lebar, dari dalam mulut itu merayap bayangan hitam yang bergerak menuju ke arah Bimo. Sekumpulan kecoak menjijikan, Bimo terdiam, membiarkan kecoak-kecoak itu merayap hingga memenuhi lututnya. Dari kejauhan Zaki melihat kaki Bimo yang gemetaran. Dia tahu seberapa takut Bimo pada serangga itu dan segera bersiap untuk berlari menolong. "Jangan!" teriak Bimo. "Aku gak ingat siapa yang mengajarkan aku menari." Dengan tangan gemetaran, Bimo mengeluarkan tusuk konde yang dia miliki. Dia berjalan maju sambil mencoba tidak menghiraukan kecoak yang memenuhi kakinya. Bimo menatap lurus hantu Kak Raila tanpa takut. Dengan telaten dia melepaskan kedua ikatan rambut Kak Raila. Dia pun mulai menata rambut kering Kak Raila. Kepala itu perlahan-lahan kembali berputar ke arah yang wajar. Bimo mulai menyanggul rambut Kak Raila dengan tusuk konde yang dibawanya. Satu persatu kecoak yang hinggap di tubuhnya pun mulai berlarian ke segala penjuru ruangan dan menghilang. "Apakah Raila juga yang ngajarin aku buat bantu ikat rambutnya?" tanya Bimo dengan sedih. Kedua tangannya turun setelah dia menyelesaikan ikatan rambut Kak Raila. "Aku gak ingat apa-apa tentang Kak Raila, tapi aku selalu ikutin kata-kata Kak Raila waktu itu. Dan akhirnya aku tahu, ini kan yang Kak Raila maksud." Menghadapi rasa takut waktu ada yang membutuhkan, Bimo tertunduk, suaranya terdengar semakin parau. "Maafin aku Kak Raila, kalau dulu aku lebih berani, kalau dulu aku yang ngejar kucingnya, tidak akan ada yang lupain Kak Raila." Bimo menghentikan kata-katanya terlihat kecewa. Mulutnya terbuka bersiap kembali berbicara, tetapi dipotong oleh Kak Raila. "Dia semakin lemah," ujar suara parau Kak Raila tiba-tiba. "Ini cuma sekilas, tapi aku ingat semua kebahagiaan waktu aku hidup." Bimo terpaku menatap sosok Kak Raila. Dia berbalik menghadap Bimo seraya tersenyum manis. Sekilas senyumnya kembali seperti dahulu kala yang tidak terkalahkan oleh sosok pucat dan penuh bercak hitam yang berdiri di depannya. "Terima kasih Bimo." Sosok Kak Raila mulai terlihat tebus pandang. Perlahan penampilannya kembali menjadi gadis manis yang Bimo kenal. Gadis pemberani yang menjadi panutannya dahulu. Di sekitar mereka bayang-bayang di tembok bergerak. Zaki segera berlari mencoba menghindar, tetapi bayangan itu bergerak begitu cepat sambil mengeluarkan lolongan gembira. Mereka semua menjadi satu bersama dengan sosok Kak Raila. Bimo melihat bayangan yang mendekat dan mencoba meraih tangan Kak Raila sekali lagi. Namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Dia tertunduk kecewa. "Kita pasti akan bertemu lagi," ujar Kak Raila. "Mungkin di masa depan," lanjut Bimo dengan senyum terpaksa. Kak Raila tersenyum cantik sebelum sosoknya benar-benar lenyap dari pandangannya. Dari arah lain, Zaki tampak berjalan mendekat. Dia menepuk bahu Bimo yang lemas. Bahkan air mata terus mengalir di pipinya. "Kamu gak apa-apa?" tanya Zaki. Bimo mengangguk. "Gak apa-apa, kita sudah sampai di sini," ujarnya sambil mengusap air mata. Selanjutnya Bimo mengeluarkan secari kertas yang terlipat di dalam sakunya. Dia membuka dan juga memberikannya kepada Zaki. "Apa ini?" tanya Zaki. "Peta asli Pakunjaran Sewu." Zaki terlihat kebingungan. "Memangnya apa gunanya peta ini sekarang? Kita sama saja, nggak bisa keluar," ujarnya sambil melihat lubang anak tangga. "Bukan Ki, bukan untuk keluar, ini supaya kita bisa tahu di mana Serikandi berada." "Maksudnya?" tanya Zaki yang semakin bingung. "Kan biasanya setan nungguin satu tempat. Kalau Serikandi ini penghuni ataupun penunggu Pakunjaran Sewu, mungkin kita bisa cari dia di satu tempat di gedung ini." Zaki masih terdiam dan terlihat mencerna kata-kata Bimo. "Bentar, jadi kamu gak dihipnotis atau kesambet dari tadi?" Bimo kemudian menggeleng, membuat Zaki terlihat kagum. "Ya bukan gara-gara aku.
Kayaknya Kak Raila sejak dari dulu sampai sekarang berjuang supaya nggak jadi pengikutnya Sri Kandi. Sama kayak bayangan-bayangan yang tadi kita lihat. Seperti kata Kak Raila tadi, nggak tahu kenapa Sri Kandi jadi semakin melemah. Sihirnya sudah nggak sekuat dulu. Jelas Bimo tampak meyakinkan. Apa gara-gara kita? Tanya Zaki. Bisa jadi. Makanya aku pura-pura di depan Sri Kandi. Aku sadar tiap kali dia muncul di depan pintu ruangan, pasti di belakangnya sama, tambah Bimo. Zaki bergeming sebentar, lalu bertanya, gimana kalau ruangan itu bukan di Pangkujaran Sewu? Aku yakin itu ada di dalam sini. Kok bisa gitu? Makanya aku bawa kamu ke sini, Ki. Ingat gak lagu yang tadi dinyanyiin Kak Raila? Waktu di bawah atau barusan? Yang barusan, jawab Bimo terdengar bersemangat. Zaki kembali berpikir sejenak. Dia mencoba mengingat-ingat lagu yang dinyanyikan oleh Kak Raila. Mimpi kami yang hilang, ujar Zaki terdengar tidak yakin. Iya, yang itu. Bimo menggumamkan nada dari senandung itu, mencoba membantu Zaki untuk mengingat liriknya. Sang ratu selalu berjaga berlindung di balik refleksi. Refleksi? Ya, gumam Bimo sambil menunduk. Zaki melihat ke seluruh penjuru ruang dansa itu. Dengan terburu-buru dia berlari ke ujung ruangan dan meraih kain sobek yang tergeletak di tanah. Bim, tutup semua cermin di sini, perintah Zaki. Tanpa bertanya-tanya, Bimo segera menuruti perintah Zaki. Dia meraih semua kain yang bisa ditemukan dan mulai menutupi cermin yang berada di ruangan itu. Bimo terus berlarian hingga melewati sebuah cermin besar yang berada di dekat jendela. Yang ini gimana? Kayaknya gak cukup kain buat nutupin yang ini, kata Bimo menunjuk cermin yang dimaksudnya itu. Yang ini gak usah. Bimo dan juga Zaki berdiri tidak jauh dari cermin besar itu. Sementara itu Bimo membentangkan peta di depan tubuhnya. Gelap dan juga lembabnya akan sirna, ujar Bimo kembali bergumam. Kok kamu bisa tahu lirik lagu ini sebagai petunjuk? Tanya Zaki. Bimo berpikir sejenak. Perasaanku, aku teringat lagi gimana Kak Raila yang dulu. Kamu sendiri gimana? Kalau aku ketemu Kak Raila, dan kalau benar itu hantunya Mama Tinfa, berarti kamu ketemu sama abangmu. Ekspresi wajah Zaki berubah seketika. Di depan mereka, Aji kini telah berdiri dengan senyum yang keji. Aji menyerang Zaki. Bimo dengan cepat menghadang dengan tubuhnya, hingga gigitan taring kuning Aji tertancap di lehernya. Bimo menjerit kesakitan. Zaki berusaha menarik tubuh Aji sekuat tenaga agar melepaskan gigitannya, tetapi darah segar terus mengalir. Alhasil teriakan Bimo semakin keras. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Zaki merogoh sakunya dan mengeluarkan tusuk konde. Di hadapannya sosok Aji masih menancapkan gigi ke lengan Bimo. Zaki pun terdiam dengan tusuk konde itu di tangannya. Ada keraguan yang menghentikannya untuk menikam abangnya sendiri. Beberapa bulan sebelumnya, Zaki memasuki ruang kelas dan menunduk. Kedua matanya yang bengkak tersembunyi di balik kacamatanya yang cukup tebal. Dia berjalan cepat menuju kursinya yang berada di barisan paling depan. Maaf, ujar Bimo yang baru saja menabrak bahu Zaki. Zaki tidak menghiraukan permintaan maaf itu. Dia hanya mengangguk kecil, nyaris tidak terlihat, dan berjalan menuju ke kursinya. Dari sudut mata dia bisa merasakan Bimo masih terus mengamatinya dengan pandangan heran. Zaki melirik ke samping sambil mengeluarkan buku matematika dari dalam tas. Dia melihat Bimo yang sedang berbincang-bincang dengan siswa lain dan sudah tidak memperhatikannya lagi. Tidak lama kemudian, Pak Boni masuk ke ruangan dengan langkah tegap. Kehadirannya membuat para siswa ini berhamburan ke tempat duduk masing-masing. Suasana kelas pun mendadak sunyi.
Buka buku kalian halaman 120, ujar Pak Boni dengan lantang. Semua siswa segera mematuhi perintah Pak Boni dalam diam. Kini di ruang kelas hanya terdengar suara sibuk para siswa menulis setiap pelajaran yang tertera di papan tulis. Tanpa sengaja Zaki menjatuhkan penghapus dari atas meja. Dengan pandangan takut, dia melihat ke arah Pak Boni. Pak Boni menatap Zaki sinis, ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia hanya menggerakkan dagu, mengisyaratkan Zaki untuk segera mengambilnya. Zaki segera menunduk untuk mengambil penghapusnya yang menggelinding cukup jauh. Sedangkan Pak Boni sudah berbalik dan juga kembali menulis di papan tulis dalam diam. Zaki merentangkan tangannya mencoba meraih penghapus itu, namun tangannya masih tidak bisa meraihnya, sementara teman-temannya masih sibuk menulis. Mereka berpura-pura untuk tidak melihat, takut dimarahi oleh Pak Boni. Tiba-tiba salah seorang siswa yang duduk di baris belakang meraih penghapus itu dan segera memberikannya ke telapak tangan Zaki. Zaki menatap wajah anak laki-laki di depannya. Bimo tersenyum. Tanpa Zaki sadari, tangannya terentang jauh membuat lengan bajunya tersingkap. Bimo melihat lebam-lebam yang ada di lengan bagian atas Zaki. Zaki yang terkejut kembali menjatuhkan penghapus yang digenggamnya. Dengan cepat Zaki menutupi lengannya dan segera duduk. Dia merasakan pandangan mata Bimo yang tertuju kepadanya. "Nih," ujar Bimo sambil mengulurkan penghapus itu di tangannya kepada Zaki. Dan Zaki masih terlihat sibuk memasukkan buku dari atas meja. Dia meraih penghapus itu tanpa membalas pandangan Bimo. Gerakan Zaki melambat ketika menyadari Bimo masih terus berdiri di sebelahnya. Ruang kelas makin kosong. Sebagian besar siswa mulai keluar menyambut jam akhir pelajaran. "Bim, jajan yuk," ujar Tinfa. "Oke, nanti aku nyusul sama Zaki." Tinfa terlihat bingung. "Oke," jawab Tinfa cepat seakan-akan segera mengerti apa yang ada di dalam pikiran Bimo dalam sekejap. "Kamu gak apa-apa?" tanya Bimo belak-belakan. Zaki masih terdiam. Terlihat berpura-pura menyibukkan diri dengan tasnya, mencoba tidak menghiraukan kehadiran Bimo. "Ini nomor HP Tinfa. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa hubungi dia dulu. Nanti aku janji aku akan bantu." Bimo menyodorkan secari kertas, tetapi Zaki masih terdiam. Akhirnya, Bimo pun meninggalkan kelas untuk menyusul Tinfa ke kantin. 2 menit berselang, Zaki berjalan keluar memastikan Bimo sudah tidak tampak dari pandangannya. Dia meraih kertas yang ada di meja dan menggenggamnya dengan erat. Air mata menetes dari pipinya. "Terima kasih," ujarnya lirih. Tiba-tiba sakit kepala hebat menerjang. Tubuhnya terhuyung ke samping. Dengan cepat kesadarannya mulai hilang, dan yang bisa dirasakan hanya ketidaknyamanan di dalam pikirannya. "Ayah, Zaki sudah bangun," ujar suara yang pertama kali Zaki dengar. "Ayah, sini cepetan," kata suara ibunya. Zaki mencoba untuk duduk meskipun pandangannya masih kabur. Dia segera meraih kacamata yang berada di meja samping kasur. "Aku kok ada di kamar?" tanya Zaki kebingungan. "Iya, kamu tadi pingsan di sekolah." Ibunya tampak begitu khawatir. "Bentar ya, ayah ambilin obat dulu," balas ayahnya. "Aduh, kamu ini gimana?" Ayah sama ibu sudah ada feeling gak enak tadi itu. Zaki memegangi kepalanya, masih ada sedikit rasa sakit yang bisa dirasakan. "Ini minum dulu." Ibunya memberikan segelas teh manis seraya bertanya, "Zaki gak apa-apa kan?" Tadi ayah dan juga ibu juga tiba-tiba pusing. Terus ibu dapat telepon dari sekolah. Katanya kamu dibawa ke rumah sakit. Zaki masih terdiam kebingungan. Sesekali dia bisa merasakan kepalanya berdenyut. Dia menangis kesakitan ketika ibunya tidak sengaja menyenggol lengan atasnya sambil mengukur suhu di dahinya. Zaki menyingkapkan lengan baju. Dia melihat banyak lebam di lengan atasnya
dan terkejut karena tidak tahu menahu mengenai luka-luka di tangannya. Dengan cepat ibunya kembali menutup lengan baju Saki. Dia tidak tega melihat luka yang diderita oleh anaknya. "Kamu nanti harus cerita sama ayah dan juga ibu siapa yang lakuin ini sama kamu," ujar ibunya tegas, membuat Saki kebingungan. Dia masih mencoba menyusun hal-hal yang kini terasa bercampur aduk di pikirannya. Apa ini nomor HP anaknya? Ibunya menyodorkan secari kertas berisi nomor ponsel. Saki meraih kertas itu dengan cepat dan merapikan lipatannya. Ada firasat yang membuatnya merasa kalau nomor itu adalah nomor yang penting. Dia pun mencoba mengingat-ingat kembali nomor telepon yang tertera pada kertas itu. "Kamu ingat siapa yang kasih kamu nomor itu?" tanya ibunya. Tetapi Saki menggeleng. Setiap kali mencoba untuk mengingatnya, rasa sakit menusuk mendadak menyerang kepalanya. Pandangan Saki bermuara ke sekitar, lalu berdiri dan berjalan ke dekat meja belajar. Sebuah figura berhasil menarik perhatian Saki, sampai-sampai anak itu terdiam cukup lama untuk mengamati wajah-wajah yang berada di dalamnya. Ada sebuah bagian kosong yang terlihat janggal. Sementara itu, sang ibu yang masih duduk di ujung tempat tidur hanya bisa memandang penuh kebingungan. "Kak Andi?" Suara Saki bergetar. Tanpa dia sadari, air mata mulai menetes. Sedangkan ingatan indah tentang sang kakak mengaliri pikirannya. Saki tertunduk kembali memegangi kepalanya. Rasa sakit yang menyengat berangsur menghilang. Dia memasukkan tangan pada saku dan merasakan secari kertas yang nyaris dilupakan. Sigap Saki menarik keluar kertas itu, kemudian teringat asal nomor ponsel di sakunya. Juga kebaikan hati Bimo. Tanpa ragu-ragu, Saki berlari ke depan. Dia mengangkat tusuk kondenya tinggi-tinggi. Dengan sekuat tenaga, dia menancapkan tusuk konde itu ke dalam lengan Aji. Aji melolong kesakitan, gigitannya perlahan lepas dari lengan Bimo. Darah segar pun mengalir dari bekas luka gigitan. Muka Bimo terlihat pucat, terlebih lagi rasa sakit dan darah yang mengalir membuatnya terbujur lemas. Aji yang berlari sambil merangkak berteriak marah. Sekali lagi dia mencoba menerjang ke arah Saki. Tetapi kali ini Saki yang sudah siap bisa menghindar dengan mudah. Dengan cerdik dia mengarahkan tusuk kondenya ke arah tubuh Aji, memberinya luka goresan tajam yang membuat darah hitam mengalir. Luka yang Saki berikan terlihat cukup dalam. Kali ini Aji terlihat tidak berdaya. Tubuhnya mulai terhuyung hingga akhirnya jatuh ke lantai. Saki berjalan mendekat, bersiap sekali lagi mengangkat tusuk kondenya untuk menghabisi nyawa Aji. "Jangan!" pinta suara di belakangnya. Saki berbalik dan mendapati Bimo berjalan dengan lambat. Wajahnya terlihat pucat, tangan kanannya sedang menahan darah yang mengalir dari lukanya. "Biarin aja," ujar Bimo yang jelas terlihat kesakitan. Saki bersiap untuk protes, tetapi Bimo berdiri di antara Saki dan juga Aji yang sudah tidak berdaya. Dia kayak gini aja, sudah jadi hukuman buatnya. Saki tertegun seraya memandang wajah Bimo. Ekspresinya terlihat serius. "Kamu tahu siapa dia?" tanyanya. Bimo mengangguk lemah. "Abangmu," ujarnya setengah tidak yakin, "yang memberi luka-luka lebam di tanganmu," tambah Bimo. Saki memandang Aji yang masih mengerang kesakitan tidak berdaya. Dia terkejut mendengar jawaban Bimo dan segera mengangguk. "Maafin aku yang gak ingat kalau kamu butuh bantuan," ujar Bimo sebelum Saki sempat bertanya. Saki segera menggeleng lalu berkata, "Itu bukan salahmu. Kalian berdua sudah bantu aku sampai sejauh ini. Sudah memberi apa yang abangku gak pernah beri. Kita sekarang harus hentikan darah di tanganmu dulu," tambah Saki. Dengan cekatan Saki meraih tubuh Bimo yang mulai oleng. Sekuat tenaga Saki menuntun Bimo berdiri di dekat tiang supaya tidak jatuh. "Kita harus selamatin Tinva dulu. Di tasku ada perban,"
Tapi aku tinggalin semuanya di atrium, ujar Bimo. Saki tidak membalas kata-kata Bimo. Dia segera mengeluarkan sebuah sapu tangan biru muda dari dalam saku celananya. Selanjutnya, dengan kedua tangan dia merobek bagian tengah sapu tangan itu sehingga menjadi kain yang panjang. Saki jongkok di dekat Bimo. Dengan hati-hati dia menyingkirkan tangan Bimo yang berdarah cukup deras. Darah merah itu perlahan juga mulai menghitam. Bimo melihat ekspresi sedih Saki yang kini mulai membalut lukanya dengan sarung tangan yang dimiliki. Ini gak sakit kok, ujar Bimo berbohong. Wajahnya meringis sekuat tenaga menahan rasa sakit di tangannya. Saki menghapus air mata yang ada di pelupuk mata. Maaf, ujarnya sambil menatap geram Aji yang masih tergeletak. Arangannya kini terdengar semakin lemah. Apa dia tahu cara supaya kita bisa bertemu sama Sri Kandi? Tanya Bimo mengalihkan pandangan pada Aji. Saki meraih bahu Bimo dengan lembut dan menuju ke arah cermin yang mereka biarkan terbuka. Kalau lagu Kak Rani benar, berarti cermin ini terhubung ke tempat Sri Kandi berada. Bimo terdiam mencoba mencerna kata-kata Saki. Sekejap dia sadar apa yang Saki maksud. Petunjuk yang mereka dengar berkali-kali di ruang dansa itu. Tempat yang lembab dan juga gelap. Ujar Bimo menirukan air lirik lagu dari Kak Raila. Saki mengangguk. Tapi gimana caranya kita ke sana? Tanya Saki sambil menggumam. Bimo mencoba berdiri membuat Saki sigap menawarkan bantuan agar Bimo bisa berjalan mendekati cermin itu. Bimo mulai meraba-raba setiap sisi cermin di depannya, mencoba mencari rahasia di balik kemunculan Sri Kandi dari dalam cermin. Saki berbalik dan berjalan ke belakang. Minggir, teriaknya. Saki melemparkan sebuah batu ke arah cermin, sedangkan Bimo menutup mata dengan tangan kanannya. Namun, batu itu terpantul balik dan cermin di depan mereka pun masih utuh tidak bercelah. Bimo menatap batu yang menggelinding di seberangnya. Matanya terbuka lebar seakan-akan teringat sesuatu. Mungkin kita bisa pakai ini, ujar Bimo mengeluarkan kelereng yang ada di saku. Selama ini kelereng yang kita punya ini jadi petunjuk keberadaan Sri Kandi. Kelereng ini juga membuat makhluk yang ada di sini tidak berani mendekat. Tambah Saki sambil menunjukkan kelereng yang dia punya. Keduanya menggenggam kelereng itu di depan tubuh masing-masing. Kedua kelereng yang mereka miliki menyala redup. Secara bersamaan, mereka menoleh ke arah Aji yang berada di belakang. Aji tampak menggeliat, seakan kesadarannya sudah hilang. Ya, bisa kita coba, ujar Saki menyetujui. Saki dan juga Bimo berjalan mendekati cermin itu bersama-sama. Sekilas ada suara yang terdengar dari dalam cermin. Kamu dengar gak, Ki? Tanya Bimo. Saki kemudian mendekatkan telinganya ke arah cermin itu. Dia bergerak dengan perlahan, takut ada yang tiba-tiba menyergapnya. Bimo, teriak suara itu. Saki bergerak mundur, terkejut bukan main. Tinfa, tanyanya bingung. Kali ini Bimo juga ikut mendekatkan telinganya ke arah cermin. Tolong, ujar suara dari dalam cermin. Bimo ikut terkejut. Sontak keduanya bergerak mundur dan menatap satu sama lain. Tinfa, teriak Saki dan juga Bimo bergantian mencoba memanggil. Tetapi hanya keheningan yang ada. Bimo kembali mendekati cermin dan kemudian mengamatinya. Tidak ada yang berubah. Samar-samar suara Tinfa semakin lenyap. Kayaknya kita harus buru-buru, kata Bimo, yang segera mengarahkan kelerengnya ke arah cermin itu. Nyalanya yang redup dengan cepat berubah menjadi semakin terang. Melihat hal itu, Saki segera mengikuti. Tiba-tiba permukaan cermin di depan mereka mulai bergejolak, menimbulkan riang seperti permukaan air yang dilempar batu. Sekilas terlihat pemandangan berbeda pada cermin itu. Pemandangan yang menunjukkan ruangan gelap dengan sebuah tahta. Sesaat selanjutnya mereka kembali melihat bayangan masing-masing.
Mendadak Zaki berteriak terkejut. Ada bayangan yang tidak dikenali di belakang mereka. Dia bisa merasakan tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Zaki melihat ke bawah. Aji sudah merangkak diam-diam dan menancapkan kuku-kuku tajamnya ke pergelangan kaki Zaki. Dalam sekejap perhatian mereka teralihkan. Mereka tidak menyadari pemandangan cermin yang kembali berubah. Nyala-nyala lilin terlihat pilar-pilar batu yang terlihat tua menampilkan bayangan yang bukan pantulan dari ruang dansa. Sepasang tangan pucat berkuku tajam muncul dari balik cermin. Keduanya mencengkeram lengan Zaki dan Bimo dengan erat. Sebelum keduanya sempat bereaksi, tangan itu berhasil menarik mereka ke balik cermin. Teriakan Bimo terdengar menggema di tembok di sekitarnya. Tubuhnya terus ditarik tidak berdaya melalui lorong tidak berujung. Tidak lama kemudian Bimo jatuh setelah meluncur dengan cepat. Tubuhnya jatuh di genangan air yang gelap dan dingin. Dengan cepat dia kemudian kembali muncul ke permukaan dan mencoba mencari-cari kelereng yang terlepas dari genggaman tangan. Di tengah ruangan gelap tempatnya berdiri, Bimo bisa melihat cahaya redup kelereng yang tenggelam di dalam genangan keruh. Dengan langkah berat, Bimo berlari mengais air keruh dan mencoba meraih kelereng yang berada di dasar genangan. Dengan mudah Bimo meraih kelerengnya. Pada saat bersamaan dia merasakan sesuatu yang dingin perlahan menggerayangi tangannya. Bimo dengan cepat kembali menarik tangan ke atas. Dari air yang keruh muncul tangan kurus berwarna hitam yang juga mencoba meraih kelereng di tangannya. Bimo melompat ke belakang sambil berteriak kaget. Dengan susah payah, dia menghalau tangan-tangan hitam yang terus bermunculan dari dalam air. Tangan kanannya terus-menerus menampik tangan-tangan hitam yang tidak kunjung menyerah. Bimo memandang permukaan air yang semakin bergelombang dan memunculkan beberapa tangan. Tanpa berpikir lagi, Bimo segera memutuskan berbalik dan terus berlari, menghindari tangan-tangan yang berenang mendekatinya. Kedua matanya berusaha mencari pintu keluar dari tempat itu. Bimo, teriak suara yang dia kenali dari arah berlawanan. Suara yang menggema di dalam kegelapan membuatnya kesulitan mencari letak persis orang yang baru saja berteriak kepadanya. Bimo terus menengok ke sana kemari hingga akhirnya cahaya redup yang terpancar dari sumber suara itu menuntunnya dengan sangat baik. Bimo berlari sekuat tenaga, apalagi tangan-tangan yang berenang mulai terlihat bergerak semakin cepat. Tanpa menghiraukan rasa sakit, Bimo berlari sambil menyingkirkan tangan yang sudah mulai menyentuh betisnya. "Cepat naik," ujar Pak Emil mengulurkan tangannya dari bagian yang lebih tinggi. Napas Bimo nyaris habis, rasa sakit seakan menusuk tulang rusuknya. Kedua betisnya pun semakin bisa merasakan pelayan dingin potongan tangan-tangan yang terus berusaha menangkapnya. Setiap sentuhan tangan dingin itu membuat tubuhnya menggigil ketakutan. "Sedikit lagi, Bimo." Bimo berteriak keras saat berhasil menggenggam tangan Pak Emil dengan erat. Pak Emil menarik tubuh Bimo ke atas. Dengan gesit Bimo mengayunkan tusuk konde di tangannya ke arah tangan-tangan yang mencoba mendekati mereka. Tangan-tangan hitam itu mundur diiringi pekikan yang terdengar marah. Lalu mereka kembali masuk ke air keruh. "Apa itu, Pak?" tanya Bimo masih dengan napas tersengal-sengal. Pak Emil masih berjongkok di dekat tepi air. Dia mencoba melihat gerakan air yang kini terlihat mulai tenang. Pak Emil kemudian berdiri setelah memastikan permukaan air kembali tenang. Dia berbalik sebelum menjawab pertanyaan Bimo. Mungkin penghuni asli gedung ini. Bimo terlihat kebingungan. Dia melihat genangan air di belakangnya dan menyadari sesuatu. "Ini air yang saya lihat di pondok bajur kunci itu," ujarnya tidak percaya. "Kalau kamu pernah dengar, gedung ini bisa dibilang gedung serbaguna," ujar Pak Emil. "Sebagian menjadi kantor, ada juga ruangan untuk pesta dan beristirahat. Tapi kalau legendanya benar, sebagian gedung ini menyimpan rahasia dan tawanan zaman penjajahan dulu." Mata Bimo melebar.
Jadi mereka hantu-hantu orang-orang yang meninggal di sini. Pak Emil terdiam sejenak. Bisa jadi. Dan sekarang mungkin mereka mencoba untuk menyebar keluar tanpa Pak Emil. Bimo berhasil mengejar napasnya. Kini nafasnya terdengar lebih stabil lagi. Mulutnya menggigil sedikit dan juga meringis. Ketegangan yang hilang membuatnya kembali merasakan rasa sakit di tangan dan dinginnya udara ruangan itu. Diam-diam Bimo mengintip luka di balik kain sapu tangan hasil balutan Zaki itu. Darah masih belum berhenti mengalir meskipun warna merahnya sudah semakin hilang. Di pinggiran lukanya terlihat warna hitam bagaikan sebuah racun. Sekilas Bimo bisa melihat bagian yang menghitam menggeliat. Dari dalam tubuhnya Bimo merasakan tidak nyaman yang makin menjadi-jadi. Akan tetapi dia memutuskan untuk tidak memperlihatkan kegelisahan di depan Pak Emil. "Tanganmu terluka?" tanya Pak Emil yang mengamati perban yang membalut lengan Bimo, membuat anak laki-laki itu terkejut. "Iya, tadi tergores sedikit, Pak. Tapi cuma berdarah dikit kok, Pak," ujar Bimo berbohong. "Kalau Bapak tahu cerita-cerita tadi, apa Bapak tahu kita di mana?" Tambah Bimo cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Sedari tadi pandangannya terus tertuju kepada tusuk konde yang Pak Emil pegang. "Ruangan bawah tanah Pakujaran Sewu?" tanya Bimo. Pak Emil tertunduk dan juga menjawab, "Bukan, ruangan ini mungkin lebih tersembunyi dari ruangan bawah tanahnya. Ruangan ini tidak ada di denah rancangan Pakujaran Sewu." Tiba-tiba bulu kuduk Bimo merinding mendengar jawaban lengkap Pak Emil. "Ruang bawah tanah yang paling angker, ini jauh lebih angker lagi," ujar Bimo setengah berbisik. Pak Emil hanya diam tidak membalas pernyataan Bimo. Firasat buruk yang Bimo rasakan semakin menjadi-jadi. Pernyataan yang mencurigakan dari Pak Emil dan gerak-geraknya yang terlihat gelisah membuatnya semakin curiga. Sesekali Pak Emil terus mencoba melirik ke belakang dengan tangan masih memegang erat tusuk konde yang ada di tangannya. Bimo beranjak berdiri dan berusaha menahan rasa sakit di sekujur tubuh. Dia terus bergerak sambil perlahan memberi jarak dari Pak Emil. "Pak Emil," ujar Bimo lirih. "Di mana Tinfa?" Mata Pak Emil terbelalak. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya mendengar pertanyaan dari Bimo. Sebelum Pak Emil bisa berpikir mencari alasan, Bimo segera memberikan pertanyaan lain. "Dari mana Bapak dapat tusuk konde itu? Apa Bapak juga bertemu dengan Zaki?" Pak Emil masih terus membisu dan hanya menghela nafas dalam-dalam. "Bapak tahu kamu sudah curiga dari awal," ujar Pak Emil tiba-tiba tanpa berbalik. "Bapak kesini memang dengan maksud tersendiri, mungkin bukan seperti yang kamu kira." Tangan Pak Emil mulai teracung ke depan. Tusuk konde di tangannya terangkat ke atas. "Ratu dari tempat ini menginginkan abdi baru, jadi Bapak di sini ada untuk menjemputmu." Bimo mulai bergerak mundur. Kepalanya terasa semakin berat, bahkan kaki yang tadi masih cukup kuat untuk berjalan kini mulai dia seret. "Kenapa Bapak mau melakukan ini?" tanya Bimo, dan dia sangat kebingungan. "Bapak kehilangan adik Bapak karena sastra Srikandi bertahun-tahun lalu. Sama seperti kalian yang kehilangan orang yang kalian sayangi karena gedung ini," ujar Pak Emil terdengar sedih. "Kalau gitu kenapa Bapak sekarang mau jadi pengikutnya?" bentak Bimo. "Mungkin rasa sayang Bapak terhadap dia berbeda dengan rasa sayang kalian," kata Pak Emil tampak ragu-ragu. "Sebagai guru matematika, ini penyelesaian yang paling logis. Bapak membantu penghuni yang menguasai gedung ini dan mendapatkan kembali adik yang sudah lama hilang, atau membantu anak-anak kecil yang kini ada di genggaman penguasa gedung ini. Ada dalam pengaruh racun yang membuat mereka tidak bisa bangun. Nasib kalian sudah tidak bisa berubah. Kalian semua akan menjadi pengabdi bagi Srikandi." Bimo tertegun mendengar pernyataan Pak Emil. Badannya tertunduk, kondisi tubuh yang memburuk membuat Bimo sudah nyaris tersungkur. Pak Emil mengangkat tusuk kondenya tinggi-tinggi bersiap menyerang. Namun sebelum Pak Emil melancarkan serangan, Bimo sudah tersungkur ke tanah. Perlahan darah hitam mengalir dari perban di tangannya yang lepas. Pak Emil membukukan tubuh dan meraih kelereng di tangan Bimo. Dia segera menyimpannya di dalam saku celana, kemudian menggendong tubuh Bimo. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-8 nanti.
Jadi untuk kalian yang penasaran, ya kalian tetap saksikan terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.